Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga selalu sehat dan tetap semangat di dalam ikhtiar menuntut ilmu. Yang kali ini eh, tidak terasa teman-teman sekalian telah berada di semester 4 ya, di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiti Muhammadiyah Gresik. Kali ini masih bersama dengan saya, Prayudi Haryanto MM PhD, dan selama 1 semester ke depan kita akan belajar bersama di mata kuliah teori pengambilan keputusan. Di awal pembukaan mata kuliah ini, nitip pesan dan sekali lagi mengingatkan bahwa semangat di dalam terus menempuh ilmu adalah menjadi bagian kewajiban, khususnya bagi yang teman-teman yang muslim, bahwa ada keutamaan yang penting ketika kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Salah katorikon yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dengan semangat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Surga tentunya ketika kelak di hari kiamat, dan kita berharap surga-surga berupa kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan di dunia ini bisa kita rasakan. Baik teman-teman sekalian, selama 1 semester ke depan kita akan membahas beberapa tema ya, yang ada di dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Ada 4 topik penting yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Jadi di dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan ini, saya mencoba membagi menjadi 4 pembahasan, di mana setiap pembahasan nanti bisa 3 sampai 4 kali pertemuan ya. Jadi nanti teman-teman sekalian kita akan belajar bersama bagaimana mempelajari apa yang ada di dalam mata kuliah ini. Pertama, satu di antara 4 topik itu adalah bahwa yang pertama nanti teman-teman kita akan mempelajari bagaimana sebuah konsep teori pengambilan keputusan itu dijalankan gitu ya. Mulai kita akan belajar tentang apa definisinya, pengertian teori-teori pengambilan keputusan, kemudian macam-macamnya bagaimana. Di antaranya di sekitar 3 pertemuan nanti kita akan membahas tentang salah satunya adalah ruang lingkup pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian pengambilan keputusan itu sendiri. Tak lupa kita mesti membahas definisi pengambilan keputusan, dan kita juga perlu mengetahui bagaimana pengambilan keputusan terhadap yang sifatnya perorangan atau kelompok itu dilakukan. Sehingga dari topik pertama ini kita mampu secara teori menjelaskan bagaimana sebuah framework atau kerangka pikir di dalam sebuah pengambilan keputusan itu diperlukan ya begitu ya. Jadi kita akan mulai dari awal bagaimana sesungguhnya keputusan-keputusan itu perlu diambil, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang manajemen nanti akan dihadapkan dengan berbagai macam hal, sehingga pengambilan keputusan itu perlu dilakukan dengan cermat. Bagaimana nanti di akhir mata kuliah kita juga akan membahas bagaimana keputusan-keputusan yang perlu diambil di dalam sebuah proses bisnis gitu ya. Karena nanti teman-teman akan berhadapan dengan semua hal yang sifatnya uncertain ya gitu. Jadi sesuatu yang bisa jadi mendesak dan tak terduga gitu. Nah, maka ketika kita memahami filosofi dari pengambilan keputusan, konsepnya, kemudian bagaimana apakah ini termasuk keputusan sifatnya perseorangan atau bersifat organization atau sifatnya adalah kelompok, maka kita bisa dengan cermat memutuskannya. Nah, maka ini menjadi penting bagi kita untuk
mempelajari topik yang pertama ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan topik yang kedua, teman-teman, di mana satu di antara 4 topik itu adalah yang pertama adalah bagaimana pengertian dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya adalah bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan, gitu ya. Tentunya dengan memperhatikan model-model pengambilan keputusan. Nah, beberapa hal diantaranya adalah kita akan membahas cara mengidentifikasi atau identifikasi dan merumuskan masalah itu sendiri. Nah, pengambilan keputusan dilakukan karena kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang timbul. Kemudian menentukan alternatif untuk pengambilan keputusan sehingga kita bisa dengan tepat dan cermat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di tema berikutnya, di topik 2 ini, kita akan membahas model keputusan kelompok. Jika di topik yang pertama, kita mengidentifikasi adanya keputusan yang bersifat kelompok, maka di topik yang kedua ini, kita akan membahas model keputusan kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan model keputusan rasional. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang tema model keputusan perilaku. Dan ini juga akan kita bahas secara detail di kurang lebih 2 sampai 3 pertemuan ya, begitu. Baik, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga. Itu adalah tentang teknik pengambilan keputusan dan akan disambung dengan berbagai macam leadership style, gaya kepemimpinan. Ini akan kita bahas di pertengahan semester nanti. Kita kurang lebih 4 kali pertemuan nanti, atau ya 4 kali pertemuan ya. Nah, terkait dengan teknik pengambilan keputusan, beberapa tema yang akan kita bahas dan pelajari adalah bagaimana kita menggunakan teknik consensus thinking untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian teknik DM integer programming, kemudian teknik Delphi, teknik DM exponential smoothing. Ini akan kita pelajari secara khusus dan mendalam di 3 pertemuan. Dan kita akan juga membahas setelah kita pastikan nanti ada beberapa topik yang perlu kita tes dan uji bersama ya, tentang kemampuan nanti teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan ini. Kita juga akan langsung membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan atau berbagai macam leadership style yang secara tidak langsung akan mendukung di dalam proses pengambilan keputusan itu. Kemudian bagaimana gaya-gaya pengambilan keputusan, gaya-gaya leadership itu mempengaruhi dari pengambilan keputusan. Misalkan tentang gaya kepemimpinan otoriter, bagaimanakah gaya kepemimpinan yang otoriter itu akan melahirkan sebuah keputusan. Kemudian ada juga model keputusan perilaku. Ini juga akan kita bahas setelah kita mempelajari teknik-teknik kepemimpinan, leadership style, dan sebelumnya kita akan juga akan membahas teknik-teknik pengambilan keputusan. Berbagai macam tool teknisnya juga akan kita pelajari, gitu ya. Nah, itu adalah serangkaian pembahasan yang ada di topik yang ketiga. Dan next kita akan membahas di topik yang keempat. Nah, di topik yang keempat ini adalah sesuatu yang lebih bersifat bagaimana teman-teman mengembangkan seluruh
potensi yang telah dipelajari mulai dari teori pengambilan keputusan, kemudian belajar tentang tekniknya, menggunakan tools-toolsnya, kemudian mempelajari tentang ilmu-ilmu leadership, tentang leadership style, tentang gaya-gaya kepemimpinan. Nah, di topik yang keempat ini, teman-teman akan mempelajari bagaimana pelaksanaan pengambilan keputusan itu dilakukan dan implikasi terhadap keputusan itu bagaimana kita bisa melakukan uji terhadap ketepatan pengambilan keputusan yang telah kita pelajari bersama. Maka penerapan pengambilan keputusan di dalam sektor bisnis di perusahaan akan kita sajikan nanti dan untuk teman-teman bisa pelajari bersama. Maka penting teman-teman mulai di awal ini nanti ada satu tugas yang perlu teman-teman lakukan. Di antaranya adalah mulai membaca beberapa referensi sebagaimana di mata-mata kuliah yang lain. Saya menyarankan teman-teman juga untuk mulai membaca-baca jurnal. Jika ending dari pembahasan ini adalah bagaimana secara efektif, secara tepat melakukan pengambilan keputusan dan implikasinya, maka saya menyarankan kepada teman-teman untuk sejak awal sudah mulai membaca-baca gitu ya, mencari beberapa literatur di jurnal. Sebagai contoh, implikasi atau efek atau pengaruh dari leadership misal terhadap hasil atau pelaksanaan pengambilan keputusan. Ini banyak sekali jurnal yang bertebaran, nanti silahkan di Google Scholar atau di beberapa jurnal yang teman-teman bisa browsing nanti. Itu beberapa tema yang bisa teman-teman pelajari untuk mendukung kegiatan mata kuliah kita selama 1 semester ke depan. Jadi berbagai macam pengaruh, misalkan penyelesaian keputusan yang sifatnya organisatoris di sebuah bisnis yang itu adalah merupakan pengambilan keputusan secara kelompok, misalkan dengan metode linear itu bagaimana nanti teman-teman silahkan mulai browsing-browsing di jurnal gitu ya, sehingga nanti saat kita ada pengembangan topik, ada tugas-tugas terkait dengan studi pengambilan keputusan, maka teman-teman sudah mempunyai banyak referensi. Nah, maka tugas di pertemuan kali ini adalah teman-teman silahkan nanti browsing di jurnal-jurnal bagaimana pola teori pengambilan keputusan itu dilakukan, serta impact-nya terhadap misalkan kinerja atau performance dari sebuah organisasi gitu ya, atau pengaruh leadership style di satu perusahaan tertentu terhadap hasil pengambilan keputusan yang pada intinya juga bisa berpengaruh terhadap kemajuan atau prestasi dari sebuah organisasi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi selamat belajar, tetap semangat, dan sampai bertemu di pertemuan offline kita di beberapa pekan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.